Halo pendengar setia podcast Smart Talk. Hari ini kita akan membahas topik penting yaitu Smart Governance di Indonesia, dari sukses hingga tantangan. Kita akan melihat contoh keberhasilan seperti Jakarta Smart City dan PT KAI, sekaligus membahas kegagalan proyek EKTP dan pengadaan Chromebook. Di studio kita, di podcast kita pada pagi hari ini ada narasumber kita nih, ada 4 orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Mbak Ati. Halo Mbak Ati. Selamat pagi, Mbak Ati ini adalah seorang ahli tata kelola pemerintah digital. Kemudian kita ada Mbak Nindi. Halo Mbak Nindi, selamat pagi. Halo. Oke, Mbak Nindi ini adalah praktisi IT di sektor publik ya, Mbak Ati, benar? Oke, selanjutnya kita ada Mas Kevin, yaitu seorang akademisi dan peneliti kebijakan publik. Dan terakhir narasumber kita ada Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka, selamat pagi. Pagi Mas Dondi dan teman-teman. Ya, Mbak Rizka ini adalah aktivis masyarakat sipil. Oke, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan podcast kita. Aku ingin bertanya dulu kepada Mbak Ati. Mbak Ati, aku bertanya nih terkait dengan Jakarta Smart City yang sering disebut sebagai good practice. Apa sih yang membuat hal tersebut istimewa? Oke, Mas Dondi, aku coba jawab ya. Jadi kalau Jakarta Smart City ini tuh bukan cuma teknologi, tapi ekosistem ya digital terpadu. Dengan Jaki, warga bisa lapor jalan yang rusak lewat cek lapor misalnya, kemudian memantau data kotanya secara real time. Bahkan akses anggaran pemerintah, transparansi dan partisipasi publik jadi nyata di sini. Seperti itu, Mas. Oke, begitu ya Mbak Ati. Kalau dari sisi IT nih, bagaimana Mbak Nindi? Oke, makasih Mbak Nindi. Jadi, kenapa Jakarta Smart City ini disebut good practice, terutama dalam smart governance-nya? Jadi kuncinya itu sebetulnya ada di data openness. Jadi semua data publik itu bisa diakses oleh warga, jadi pemerintah bekerja dengan diawasi langsung oleh masyarakat, sehingga tercipta data openness tersebut. Oke, izin menambahkan juga mungkin ya, setuju banget dengan Mbak Nindi ini, benar warga ini merasa dilibatkan, jadi bukan hanya penonton, tapi juga ada interaksi dari dua arah antara pemerintah dan masyarakat ini. Jadi terciptanya hal tersebut, gitu. Oh, begitu. Oke. Kalau dari sekarang kita ke PT KAI ini, ya di era Ignatius Jonan. Mas Kevin, bagaimana sih apa yang bisa dipelajari dari kejayaan PT KAI pada era tersebut? Jadi itu Pak Jonan ini melakukan revolusi digital lewat e-ticketing. Percaloan tuh jadi hilang, terus prosesnya juga jadi transparan, dan PT KAI dari rugi berubah jadi untung. Ia juga terapkan meritokrasi dan tingkatkan gaji pegawai supaya profesionalismenya naik. Sama satu lagi ya, Mas Dondi menambahkan nih dari penjelasannya Bang Kevin barusan. Jadi etiquette ini betul-betul game changer. Karena apa? Dengan data openness tadi, semua data penjualan tercatat itu bisa diaudit kapan saja, karena tercatatnya sudah secara digital begitu. Jadi sangat baik tentunya ya, sebagai dicontoh oleh mungkin pejabat yang lain untuk membuktikan atau mengembangkan smart governance ini sebaik oleh Pak Jonan begitu. Oke, bagaimana Mbak Rizka? Tim mendambakan? Ya, tapi mungkin perlu diingat juga ya bahwa teknologi saja itu nggak cukup untuk hal ini. Itu jadi harus ada integritas dan kemauan politik juga di baliknya untuk mendukung gitu. Oke, tadi kita sudah membahas terkait dengan proyek PT KAI pada zaman Pak Jonas ya. Sekarang aku ingin bahas tentang pada proyek EKTP nih. Sekarang kita bahas kegagalan proyek EKTP. Mbak Rizka, apa sih penyebab utama dari permasalahan tersebut? Oke, untuk proyek EKTP ini mungkin masalahnya itu ada di korupsi dan lemahnya pengawasan ya. Jadi dana yang sebanyak itu sebesar triliunan itu diselewengkan. Pengadaan itu tidak transparan, juga hasilnya alatnya ada yang rusak dan tidak terintegrasi. Bukan teknologinya yang salah, tapi lebih ke governance-nya gitu ya kalau menurut saya gitu. Bagus ya Mbak Rizka ya penjelasan. Jadi mau menambahkan juga kalau ini tuh bukti bahwa smart governance
governance itu membutuhkan good governance terlebih dahulu ya. Tanpa adanya integritas dan transparansi, teknologi itu malah bisa jadi alat yang disalahgunakan. Seperti itu, Mas Dondi. Oke, begitu ya. Kita selanjutnya bahas nih tadi dari sisi pemerintahan, dari sisi juga ada proyek PT KAI transportasi dan juga ada proyek EKTP juga kan. Nah, kita kembali ke pendidikan nih. Aku mau nanya kepada Mbak Dindi, proyek digitalisasi pendidikan dengan COVID ini juga menuai kritik. Apa sih yang menjadi penyebab hal tersebut? Baik, terima kasih Mas Indi. Jadi kalau menurut saya sendiri, meskipun sistemnya digital, masih ada celah-celah korupsi nih. Jadi vendor ini diatur, spesifikasi ini tidak transparan, hasilnya itu jadi perangkatnya juga cepat rusak. Karena apa sih sebetulnya dengan digitalisasi ini tidak otomatis menghilangkan korupsi, begitu Mas? Oke, begitu. Ya, setuju dengan Kak Nindi tadi. Jadi untuk mencegah celah korupsi ini kita butuh regulasi yang tegas. Dan setelah regulasinya tegas, ada baiknya kita tambahkan pengawasan independen dan juga yang paling penting itu SDM yang kompeten supaya digitalisasi ini nggak cuma sekedar simbol aja. Oke, begitu ya terkait dengan permasalahan Chromebook tersebut ya. Oke, kita akhiri untuk sesi ini. Masing-masing narasumber bisa nggak memberikan rekomendasi singkat nih untuk masa depan dari kegiatan Smart Governance? Oke, kalau dari aku singkat aja ya Mas. Kalau untuk kedepannya itu kita bangun integritas terlebih dahulu, baru kita mulai digitalisasi ini. Seperti itu. Terima kasih. Oke, dari sisi yang lain silakan. Kalau dari sisi TI sendiri ya Mas, untuk rekomendasi singkatnya, pastikan data openness tadi. Jadi pastikan data dan proses selalu terbuka untuk publik. Sekian Mas dari saya. Oke, dari narasumber yang lain? Ya, dan juga tingkatkan kapasitas SDM pemerintah, bukan hanya belanja teknologi. Dari Mbak Rizka nih, bagaimana nih tanggapannya? Iya, dari saya karena smart governance ini kan juga untuk masyarakat ya tujuannya. Itu mungkin bisa lebih melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasannya. Seperti itu aja. Oke, terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini terkait dengan smart governance. Terima kasih kepada keempat narasumber kita. Kita sudah membahas beberapa hal, beberapa permasalahan proyek-proyek yang telah terjadi di Indonesia. Oke, semoga kedepannya di smart governance ini di Indonesia makin maju dan bersih dari praktik korupsi. Sampai jumpa episode berikutnya. Terima kasih semuanya.